Halo, kenapa aku ada di rumahmu lagi? Kemarin malam kamu mabuk berat. Aku takut dimarahi tante, jadi kubawa kamu pulang. Lalu bajuku mana? Sudah aku cuci. Laundry lagi. Jangan nakal. Kamu pasti tidak melakukan hal yang aneh padaku, kan? Mikir apa sih? Tidur. Kemarin teman-teman kantor lihat kamu mengantarku pulang. Aku pakai HPMU kasih kabar ke mereka. Mereka tidak tahu. Bahkan kalau tahu, kamu takut apa? Maksudmu tahu teras takut APA? Hah? Halo. Kamu masih ngantuk ya, Mbak? Pagi ini ada rapat di kantor. Aduh. Xiao-xiao, kamu pergi dulu. Aku segera berangkat. Kalau aku telat, tolong tandai kehadiranku ya. Kamu yang paling baik, sayang kamu. Tolong tandai kehadiranku, sayang kamu. Kakak Sing-Sing, ini aku. Ini aku. Xiao Su, ngapain kamu ke rumah kami? Ini rumahku. Ngapain kamu ke rumahmu sendiri? Siapa yang suruh kamu tidur sekamar denganku? Ini ranjangku. Kalau kamu tidur di sini, aku tidur di mana? Lagi pula. Dulu waktu kecil kan kita pernah tidur sekamar. Ah, masa iya? Itu kan dulu. Kalau waktu itu aku tidak jagain kamu. Bahkan tai hangat pun kamu tidak kebagian. Sia-sia aku ngajarimu dengan tekun, ngejagain kamu ngerjain PR. Bajuku mana? Sudah aku cuci. Kamu siapa yang suruh ganti bajuiku? Kamu sengaja ya? Kemarin malam kamu mabuk dan muntah sampai belepotan. Aku benar-benar tidak mau urus kamu. Celanaku mana? Ambilkan. Sudah aku cuci, belum kering. Jiang Sisu, aku tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Aku harus kerja. Aku baru lihat Sujajing di depan kantor. Hati-hati, jangan sampai ketemu dia. Oke, tenang saja. Pimpinan baru pasti punya kebijakan baru. Hari ini kita harus ekstra hati-hati. Katanya manajer umum baru kita. Lulusan Inggris. Sepertinya cukup lihai. Setahun kerja di kantor pusat Shanghai langsung naik 3 tingkat. Hebat banget ya. Loh kok dipindahin ke sini sih? Dasar. Sadis banget. Katanya manajer umum baru kita tuh. Dia ganteng banget loh. Bocah-bocah norak. Qianxing, kamu nggak tertarik sama manajer umum baru? Aku emang tipe yang cuma menarik orang-orang brengsek. Udahlah. Hubungan atasan dan bawahan pasti berakhir buruk. Xia Qianxing cepetan periksa laporannya. Buat rapat siang ini.
Dia sengaja nargetin kamu. Udah, nggak usah dibahas. Nggak tahu malu. Kak Sing Sing, aku nih, aku. Xiao Su. Qian Sing. Kok kamu bisa di sini? Oh, Interview ya? Oke, aku ngerti. Ikut aku ya. bukan. Cepetan pergi. Ada urusan juga nggak bilang-bilang dulu. Tunggu di sini, aku bentar balik. Jangan sembarangan pergi. Aku mau rapat dulu, tunggu di sini ya. Maaf ya. Ini adalah mener umum baru yang dikirim khusus dari kantor pusat. Zhang Jisoo, Pak Zhang. Xiao Su, dia mener umum barunya. Kalau waktu itu aku nggak urusin kamu, makan tai panas aja kamu nggak kebagian. Interview ya? Oke, aku ngerti. Jangan sembarangan pergi ya. Malu banget. Sing Sing. Kamu makin menjadi nih, Sing Sing juga berani dipanggil. Panggil kakak, kamu kesini ngapain sih? Kenapa nggak bilang dari awal? Pagi tadi aku mau ngomong, kamu juga nggak kasih kesempatan. Bajuku mana? Aku cuci. Kamu siapa yang suruh gantiin bajuku? Sengaja ya? Dasar bajingan, bikin aku hampir nggak bisa masuk kerja. Ngapain pelit-pelit sih? Aku pelit. Kamu bikin aku nggak sarapan, nggak makan siang. Apa sampai perutku sakit? Sekarang kamu nggak enak badan? Nggak usah ikut campur. Dasar egois. Aku egois? Dari kecil sampai besar, semua yang enak dan minuman favorit selalu untukmu. Itu karena aku masih kecil. Aku kan anak tunggal di keluarga kami. Kenapa aku harus mengalah padamu begitu kamu datang? Rebut makanan dan minuman saja sudah keterlaluan. Aku juga harus membantumu belajar dan melayanimu. Kalau begitu, terima kasih ya. Lihatlah sikapmu itu. Kamu sengaja melawanku ya? Kamu. Jangan main tangan. Kamu harus pahami posisimu sekarang. Sekarang kamu adalah bawahanku. Di bawah kendaliku, dan kamu juga mengotori celanaku. Kamu harus mencucikannya, kalau tidak aku akan memecatmu dengan alasan menyerang atasan. Aku akan memecatmu. Jiang Zisu. Baiklah, lepaskan celanamu. Bantu aku melepasnya. Ini kan perusahaan. Nanti ambil dokumen dengan cerdik. Tidak mungkin, apa yang terjadi? Chen Sheng, Ada APA? Apa yang kamu lakukan dengan Pak Jiang di gudang? Aku kira dia magang baru. Lalu aku mengotori celananya. Oh. Lalu, Dia menyuruhku mencucikan celananya. kamu sudah mencucinya? Qian Xing. Bantu aku ngajar cuci. Aku nggak lebih awal. Hei, mau kemana? Aku tidak tahan, aku pergi dulu. Tidak bisa, Pak Jiang mengajak departemen kita makan malam nanti. Kakak,
Kamu pikir aku belum cukup memalukan? Pak Jiang memintamu secara khusus. Ayo pergi. Terima kasih Pak Jiang telah menjamu departemen kami hari ini. Pak Jiang, sampaikan beberapa kata. Rekan-rekan departemen sangat hebat. Mari kita tingkatkan lagi. Bersama menciptakan puncak prestasi baru. Tenang saja, aku mewakili departemen kami akan berusaha sekuat tenaga. Aku usulkan kita bersulang untuk Pak Jiang. Minum alkohol dalam keadaan perut kosong tidak baik untuk lambung. Pak Jiang sangat perhatian pada kami. Aku duluan bersulang untuk kalian semua. Lambungku tidak baik. Kalian tidak terbiasa makan makanan utama dulu kan? Pak Jiang ingin makan satu piring denganku. Tidak enak. Makan sampai habis. Lihat, dia balas dendam padamu. Saya minum untuk Anda, Pak Jiang. Perselang. Kebetulan, saya usulkan Xia Qianxing. Hari ini Pak Jiang sangat murah hati. Harusnya kamu minum untuk Pak Jiang. Baik, setuju, Jiang Zisu. Kamu memang sekongkol dengan Su Jiajing. Baiklah, minum saja. Hari ini saya ingin lihat apakah kamu benar-benar peduli. Baik, 1 gelas lagi. Kakak Singsing, jangan minum lagi. Kamu memaksa saya melindungimu sebagai manajer umum. Kemampuan minummu luar biasa, Xia Qianxing. Dengan begini, semua orang akan tahu hubungan kakak adik kita. Minum satu. Minum, minum. Ini tidak boleh terus begini. Sudah, besok masih kerja, hari ini sampai di sini dulu. Tidak boleh. Hari ini kita harus puas. Minum sedikit saja. Minum ya minum, siapa takut? Qianxing benar-benar sial. Dikerjain sama manajer umum baru sampai begini. Bajingan. Iya, semua hal sial selalu dia yang dapat. Sudah 7 tahun di perusahaan kita, kerja paling berat. Dapat gaji paling sedikit. Bantu dia, Anda sudah sampai. Mobil ada di timur parkiran. Baik, saya segera sampai, mohon tunggu sebentar. Segera kembali, kamu diam, jangan bergerak-gerak. Nanti masuk angin, ya ampun, cepat bangun, cepat bangun. Jiang Zisu, bajingan. Sing-sing, aku ketinggalan di tempat makan. Tunggu sebentar ya. Mana orangnya? Pergi kemana?
Halo. Kenapa aku ada di rumahmu lagi? Kemarin malam kamu mabuk. Aku takut dimarahi tante, jadi kubawa kamu pulang. Lalu bajuku mana? Sudah aku cuci. Ulangi lagi. Jangan nakal. Kamu tidak akan melakukan hal yang tidak pantas padaku, kan? Mikir apa sih? Tidur. Kemarin teman-teman kantor melihat kamu mengantarku pulang. Aku pakai HPMU untuk kabari mereka kalau aku baik-baik saja. Mereka nggak tahu. Bahkan kalau tahu, kamu takut apa? Maksudmu, takut apa kalau tahu? Gimana? Ah, Jiang Sisu dasar anak nakal. Nggak ada kerjaan suruh-suruh aku aja. Pasti niatnya nggak baik. Pak Jiang, dokumen yang Anda minta. Jiang Sisu, departemen kami punya banyak pekerjaan. Aku nggak ada waktu main-main. Lain kali urusan kayak gini cari sekretarismu saja. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu ingatkan sangat tepat. Sekarang juga aku bisa suruh HRD. Mutasi kamu jadi sekretarisku. Nggak boleh. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Aku baru datang, butuh orang yang benar-benar kenal buat nemenin kerja. Aku nggak mau. Aku nggak setuju. Kamu nggak bisa maksa. Nggak ada alasan buat nggak setuju. Aku kasih gaji tertinggi. Tetap nggak setuju. Kenapa sih? Aku berjuang bertahun-tahun, nggak nyari koneksi, nggak cari jalan pintas. Aku nggak bisa biarkan kamu hancurin reputasiku selama ini. Orang mau nyari koneksi lewat aku aja aku nggak mau. Gimana? Puji-puji aku dong. Sekarang sukses segimanapun, di mataku. Kamu tetaplah adik kecil yang dulu pakai celana bolong. Sambil pilekan. Aku masih kecil? Pak Jong, Ada apa? tolong cek kontraknya. Klien besar sudah berhasil aku dapatkan. Bagus sekali. Manajer Sukerja Kerasia. Kak Sing Sing, aku nggak mau ngerjain PR.
Aku mau nonton kartun. Nggak boleh. PR harus dikerjain sendiri. Kalau kamu selesaikan satu halaman, kakak gambar satu karakter. Nanti kalau karakternya udah banyak, bisa jadi kartun. Gimana? Beneran, aku nggak bohong. Kalau gitu gambar satu dong. Sing sing. Kamu kok datang? Lagi lembur lagi? Kapan nggak lembur? Udah biasa. Cuma kamu doang yang sibuk di departemenmu? Itu karena karyawanmu sangat hebat dan bertanggung jawab. Aku harus selesaikan semua laporan ini. Besok rapat butuh. Jangan ganggu aku ya. Kamu ngapain sih? Ikut aku. Ngapain sih? Lepasin. Ayo, hati-hati ketahuan orang. Kalau nggak lepas aku marah nih. Jiang Sisu, kamu lagi ngambek kayak anak kecil ya? Tunggu sebentar. Buat dulu permohonan. Tapi laporan aku. Kamu masih ingat, aku paling suka makan ini. Kamu nggak tanya aku minta apa. Dulu kamu selalu ngejar-ngejar tanya aku. Soalnya dulu kamu yang ngatur aku. Sekarang aku yang ngatur kamu. Jadi aku nggak perlu ngejar-ngejar tanya lagi. Pokoknya nanti. Kalau kamu lembur, aku temenin. Kalau kamu nggak mau makan, aku temenin kamu makan. Semua keinginanmu nanti. Aku akan temani kamu mewujudkannya. Suatu hari nanti kamu pasti akan ngerasa sesuatu padaku. Xiao Su, aku ngerasa kesepian banget. Kak Sing Sing. Sebenarnya kamu bisa mulai hubungan baru. Aku sekarang nggak mau mikirin hubungan. Cuma mau mikirin perasaan. Terus sekarang kamu ngerasa sesuatu nggak sama aku? Bocah kecil, jangan nakal.
Ini bentar lagi meeting, kamu bilang belum selesai? Xia Qianxing, seluruh departemen kita. Gak mungkin tanggung jawabnya cuma kamu sendiri kan? Gini aja, bagian proyek dan anggaran yang jadi tanggung jawabmu. Kamu sendiri yang jelasin ke Pak Jiang. Xia Qianxing, aku kasih tahu ya. Manager Su. Sekretaris Zhang, laporan yang jadi tanggung jawab Xia Qianxing belum selesai. Ini bentar lagi meeting. Pak Jiang suruh aku kasih tahu, ditunda minggu depan. Ditunda minggu depan. Oak. Kalian aja yang pergi, aku nggak ikut, aku capek. Boring banget, yuk pergi. Sepeten dong. Aku masih ada urusan, beneran kalian aja yang pergi. Kalau gitu aku pergi dulu. Dadah. Pak Jiang hari ini mau traktir klien besar. Aku dapat order gede gini, kamu nggak mungkin nolak kan? Ayo pergi. Ngomong nggak jelas, jelas nggak ngomong. Tante Zhao itu juga baik hati. Masa nggak khawatir sama kamu? Kalian mending urus rumah tangga atau nari di lapangan, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kamu udah ada yang cocok ya? Cepetan kasih tahu mama. Kamu pasti tidak menyembunyikan niat jahat. Mengusirku keluar, biar kamu bisa cari pasangan sendiri, ya? Jangan ngawur. Siapa sih tengah malam begini ganggu banget? Kakak Sing Sing. Xiao Su, kamu minum berapa banyak sih? Kok bisa mabuk sampai begini, anak ini? Xiao Su, kamu minum berapa banyak sih? Bibi hari ini benar-benar tidak ada pilihan. Minuman ini benar-benar tidak bisa ditolak, nanti kamu mabuk. Sing Sing. Cepat ambilkan air hangat untuk Xiao Su. Cuma bisa bikin repot. Kalau mabuk jangan pulang ya. Sing Sing sepet. Dia tidur di tempatku, aku tidur di mana dong? Kamu tidur di mana saja bisa. Ibu, dia sudah besar, bukan anak kecil lagi. Kenapa kamu selalu memanjakannya sih? Kamu sebagai kakak harus merawat adik, semakin besar semakin tidak mengerti. Sudah-sudah, biarkan dia tidur nyenyak. Sing Sing, kamu harus makan. Sing Sing, sudah waktunya tidur. Sing Sing. Makanan sudah siap, Xiao Su masih tidak enak badan? Sudah jauh lebih baik, Bibi. Minuman keras jangan diminum terlalu banyak, dengar tidak? Ini aku harus belajar dari kakak Sing Sing. Kakak Sing Sing tidak minum alkohol. Sing Sing kan perempuan, mana bisa disamakan dengan kalian? Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini, lancar tidak? Lumayan, aku bersama kakak Sing Sing. Satu perusahaan dengan Sing Sing? Wah,
Xing Xing, kamu nanti harus merawat Xiao Su, dengar tidak? Tidak bisa. Kok bicaranya begitu? Pagi-pagi sudah cemberut pada siapa? Dia sekarang atasan kami di perusahaan, bosku. Aku merawat dia? Aku sanggup tidak sih? Benarkah? Su, kamu benar-benar sukses dan hebat. Memang sukses. Sekarang dia setiap hari mengaturku. Sering balas dendam. Sifat buruk kakakmu ini, aku tahu kalau dia tidak mendengarmu. Kamu bertahu aku, nanti aku pukul dia. Ibu, kok bisa berpihak pada orang lain sih? Dia tidak ada hubungan darah sama sekali denganmu. Aku ini anak kandungmu. Tahu tidak? Aku melihat Xiao Su lahir, melihatnya tumbuh besar. Di mataku, dia adalah anak kandungku. Kalau begitu, aku panggil mama ya. Panggil apa? Dia mamaku. Kok semua mau direbut sih? Sudah, jangan ribut. Cepat makan. Bu, gorengannya enak banget. Kalau enak, makan banyak-banyak. Kamu makan dong. Mamaku pagi-pagi sudah minta cuti khusus belikanmu sarapan. Aku anak kandungnya aja nggak dapat perlakuan kayak gini. Makan! Habiskan semuanya! Sing Sing, kamu harus makan. Ini, Sing Sing, kamu harus makan. habisin makanannya dulu baru pergi. Proyek Sinan itu kamu yang kerjakan? Iya, tadi di mobil kan aku kasih dokumennya. Mau kemana? Sinan. Nggak. Pak Jong. Anggaran Sinan aku yang pegang, aku project managernya. Inspeksi dan evaluasi juga harusnya aku yang temani Bapak. Xia Qianxing sudah familiar dengan prosedurnya. Dia saja yang temani aku. Pak Jiang, Xia Qianxing masih ada proyek lain yang harus ditangani. Besok harus presentasi ke klien. Presentasinya sudah aku selesaikan. Pak Jiang, ini benar-benar tidak sesuai prosedur perusahaan. Kalau proyek departemen kami ada masalah, aku yang bertanggung jawab penuh. Baiklah, kalau begitu kita bersama. Bersama. Pak Jong, Halo, saya Jiang Sisu. saya penanggung jawab proyek kali ini, Wang Kai. Lama tidak bertemu, Mener Wang. Kamar sudah disiapkan. Pak Jiang, kita istirahat sebentar dulu. Nanti saya antar Bapak ke lokasi proyek. Aku bawa baju ganti untukmu, juga makeup MU. Oh iya, chargernya ada di tempatku. Kalau butuh, bisa ambil di sana. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu. Cerita bersamaku. Nggak apa-apa. Aku mau telepon mamaku dulu. Aku sudah telepon, sudah bilang sama tante. Dinas mendadak, nggak kasih tahu aku dulu. Proyeknya ada masalah, aku juga baru memutuskan tiba-tiba. Emang ada hubungannya sama aku? Dipaksa-paksa ikut. Orang yang nggak pengen ketemu malah ketemu. Dasar sial. Proyek ini dirancang olehmu sendiri. Kamu lebih paham proyek ini daripada yang lain. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi, kalian saja yang pergi. Tidak boleh, kamu harus pergi. Aku tidak mau pergi. Baiklah, jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil mereka semua ke sini. Jiang Sisu, bisakah kamu tidak bersikap kekanak-kanakan? Kamu tidak bisa membiarkanku tenang sebentar saja? Ayo, jangan buat mereka menunggu.
Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Ayo, Kamu hati-hati, jangan selalu seperti ini, orang lain bisa salah paham. ayo pergi. Ribet banget, ribetnya nangis, ribet banget. Director Zhang, proyek Sinan ini adalah hasil seleksi ketat dari departemen kami. Setelah melalui banyak pertimbangan, baru memilih untuk bekerja sama dengan Direktur Wang. Aku yakin area Sinan ini pasti akan menjadi proyek inti perusahaan kami. Manajer Wang, tolong jelaskan secara singkat. Di sini adalah area villa yang lebih rendah. Bahan yang digunakan di sana lebih berkualitas. Area itu lebih eksklusif. Di belakang adalah gedung apartemen yang lebih terkonsentrasi. Manajer Wang. Karena kita sudah datang kali ini. Proses selanjutnya dan kualitas proyek Sinan. Aku harus melihatnya sendiri. Tentu, ayo. Hati-hati, Sing-Sing. Kamu tidak apa? Biar aku lihat apakah kamu terluka. Manajer Wang, kamu bisa memanggilku Nona Xia, Xia Qianxing, atau Nona Xia. Tapi tolong jangan panggil aku Sing-Sing. Zing-Zing tidak apa-apa. Kenapa budget sensitif? Atau kamu masih tidak bisa melupakannya? Maaf, Direktur Jiang. Kamu tidak tahu, Direktur Wang dan Xia Qianxing sedang tidak akur. Dulu hubungan mereka sangat baik, aku sangat iri. Cukup. Sing-Sing. Sing-Sing. Kakimu tidak bisa jalan, aku gendong kamu ya. Xiao Su, turunkan aku bisa jalan. Atau kamu ingin Wang Kai yang menggendongmu? Aku mana ada. Kamu jangan-jangan cemburu ya? Pelan-pelan. Jiang Zisu, kau berani menjatuhkanku. Kamu mati deh. Jiang Zisu. Aku marah nih. Bahagia? Kalau tidak capek, ya gendong terus aja. Oke. Pelan-pelan. Ayo jalan. Pelan-pelan. Halo. Halo Bu, nanti tolong bantu kirimkan baju di kamar 407 untuk dicuci ya. Oh iya Bu. Pantasan sudah disiapkan dari tadi. Kok bisa tidak hati-hati sih? Untuk lukanya tidak parah. Tanganmu bagaimana? Aku lihat dulu. 2 hari ini usahakan jangan banyak jalannya. Tahu? Tolong ambilkan kotak P3K itu. Kasihan deh. Aku takut nanti tidak bisa menjelaskan ke ibuku.
Bibir bilang tidak, hati bilang iya. Cuma tidak berani mengakui saja. Jangan ngomong sembarangan. Tidak apa-apa. Sakit tidak? Kamu gila ya? Xiaosu, Tidak apa-apa. Aku tunggu kamu. Aku mau kamu sendiri yang memberitahuku. Xiaosu, lihat itu. Su Jiajing selalu memberikan tugas paling sibuk dan melelahkan padamu. Kamu tidak bisa melihatnya? Aku tahu, tapi proyek Xinghui sangat penting bagi perusahaan. Kali ini kamu yang harus menahannya. Jangan setiap ketemu proyek langsung semangat seperti diberi doping. Terburu-buru menyelesaikannya. Ngomong apa sih kamu? Iya, setiap kali kamu yang kerja, dia yang enak-enakan. Semua keuntungan diambilnya. Sudah, jangan menggerutu. Proposal proyek harus siap minggu depan. Aduh, jangan buru-buru dong. Qianxing, waktunya masih lama. Aku harus pergi dulu, jangan sampai orang lain menungguku. Dasar kamu keras kepala. Cepat atau lambat sedikit, apa bedanya? Konsep waktu mencerminkan karakter seseorang. Mewakili seluruh departemen dan perusahaan. Aku pergi dulu. Orang seperti itu pantas saja mati lelah. Tahu itu jebakan tapi tetap nekat terjun. Aduh maaf ya, aku terlambat. Sudah lama nunggu? Nggak kok, halo. Maaf ya. Ini nih, proposal proyek kami seperti ini. Di tahap awal, proyek ini harus memastikan keakuratan data. Terrace? Tolong dikonfirmasi ini. Oak, Bagus, aku puas dengan penjelasanmu. Baik. Terima kasih. Sini. Gak apa-apa. Aku tunggu kamu. Aku mau kamu yang bilang sendiri padaku. Dasar anak ini, seharian gak ada telepon sama sekali. Emangnya mau nungguin gitu aja? Dasar kurang ajar, siapa yang ngajarin ngejar cewek kayak gini? Baru pulang. Ada perlu apa? Nggak ada. Sudah larut mau kemana?
Dasar kurang ajar, berani main-main sama aku? Mau mati ya? Xia Qianxing, kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu mau sama dia? Halo, Bu, kok belum pulang juga? Ada pelatihan di toko, mungkin 2 hari ini aku nggak pulang. Udah tua-tua begini, ngapain ikut-ikutan mereka? Ikut main aja. Nggak mau kalah, masih merasa muda aja. Kamu sendiri, makan yang teratur, jangan sering-sering lihat HP. Jangan begadang, tidur lebih awal. Iya, kalau memang nggak kuat, ya udah. Ditutup ya, kalian semua mau memberontak gini ya? Pada nggak nganggap aku. Pak Jong. Dokumen dari kantor pusat Shanghai. Oke, taruh sini, nanti aku lihat. Sebaiknya Bapak lihat sekarang juga. Hasil inspeksi proyek Sinan tidak memuaskan kantor pusat. Inspeksi tahap pertama proyek Sinan tidak memenuhi standar. Perhitungan VAR dan penyerahan aktual juga tidak memenuhi standar. Dan Pak Chong, Bunga dan makan siang yang Bapak pesan sudah sampai. sudah ditaruh di resepsionis. Oke, nanti aku ambil. Oh iya. Suruh Xiao Zhang siapkan mobil tunggu aku. Baik, Pak Chong. Manajer Su. Saya sudah melihat proposalnya. Tidak seperti mau mengajak Xia Qianxing makan. Direktur Jiang bertemu dengan siapa? Xiao Qianxing. Xing Hui mengirimkan dokumen penting. Ambil di resepsionis sore ini. Baik. Ini dokumen penting, tolong bantu saya cari. Benar-benar tidak menerima. Dikirim dari Xing Hui. Saya benar-benar tidak punya. Xiao Qianxing. Dokumen dari Xing Hui sudah dikirim ke email saya. Maaf, sudah membuatmu datang sendiri. Semuanya, saya sudah bilang dari dulu. Proyek Sinan ini adalah fokus kerja perusahaan kita di semester pertama. Sekarang saya sangat ingin tahu. Masalahnya sebenarnya di mana? Kenapa saat pengecekan? Semua indikator tidak memenuhi standar. Bagaimana Departemen Proyek menjelaskan ini? Director Chong. Proyek ini kerjasama manajer Su dengan perusahaan pihak ketiga. Departemen proyek kami tidak ikut konstruksi, Anda tahu itu. Soal pengawas proyek, semuanya sesuai prosedur dan aturan. Direktur Jiang, proyek Sinan Anda inspeksi sendiri. Survei lapangan dan verifikasi Anda juga hadir, semuanya baik-baik saja. Saya rasa masalahnya sama sekali bukan di bagian konstruksi. Penyaringan pemasok bahan. Harusnya tanggung jawab Xia Qianxing kan? Su Jiajing,
Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Director Zhang. Setelah proyek Sinan dimintai pertanggungjawaban oleh pusat. Saya pergi ke lokasi, memeriksa data pemasok. Saya temukan beberapa pemasok tidak masuk database. Saya tidak mengerti bagaimana menjamin kualitas material. Su Jiajing, saya sudah bekerja bertahun-tahun. Saya tidak akan membuat kesalahan dasar seperti ini. Saya sudah bekerja bertahun-tahun. Saya tidak akan membuat kesalahan dasar seperti ini, perhitungan VAR. Saya dapatkan hasil ini setelah survei lapangan dan kondisi asumsi. Pertimbangkan banyak faktor, termasuk saya. Xia Qianxing, kamu harus semangat. Mencari-cari kesalahanmu tidak semudah itu. Sing Sing, waktunya tidur. Sing Sing. Sing Sing, waktunya makan. Sing Sing, sudah waktunya bangun. Sing Sing, sudah waktunya memikirkan aku. Bajingan brengsek penipu. Ah, benar-benar harus kejam ini? Lepaskan aku, pergi jauh-jauh. Sing Sing, mari kita berdua berbicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau tidak melepaskan, aku akan berteriak minta tolong. Sing Sing. Pergi sana. Apalagi yang kamu mau? Kasih manis selalu tampar. Lagi kasih manis. Aku tidak punya banyak perasaan untuk bermain denganmu. Dunia ini luas. Kenapa harus ke sini? Banyak orang di luar sana. Kenapa harus menggangguku? Aku mohon. Ingatlah bagaimana aku merawatmu sejak kecil. Kasihanilah kakakmu. Jangan main-main lagi denganku, ya? Banyak orang di luar sana, kenapa harus menggangguku? Aku mohon. Ingatlah bagaimana aku pernah merawatmu. Kasihanilah kakakmu,
Jangan main-main lagi denganku, ya? Director Zhang. Dokumen proyek Xinghui. Perkembangannya cepat. Aku sudah melakukan riset awal dan berkoordinasi dengan Xinghui. Belakangan ini, departemen kami bekerja lembur untuk proyek ini. Manajer Su, kerja kerasmu. Tidak apa-apa, bekerja untukmu tidak pernah terasa berat. Benarkah? Tentu saja benar, hatiku kamu sudah tahu. Aku suka bawahan sepertimu. Kalau aku menyelesaikan proyek besar ini, apa hadiahnya untukku? Baik, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan, kamu sudah tahu. Jangan terlambat di rapat sore. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Sepakat. Ham. Director Zhang. Kesimpulannya, proyek Xinghui secara keseluruhan sudah sempurna. Evaluasi sangat baik, implementasinya tinggi, semoga dengan usaha semua bisa menjadi proyek unggulan perusahaan. Sahabat, aku dan Qianxing akan mengumpulkan data proyek menjadi dokumen dan mengirimkannya ke semua untuk membantu pemahaman lebih mendalam tentang proyek kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pengakuan terhadap kerja departemen kami. Manajer Su, proyek Xinghui harus belajar dari kesalahan sebelumnya. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bagaimana bisa, Pak Jiang? Manajer Su sangat yakin. Tentu saja, Pak Jiang. Departemen kami sebelumnya telah mengevaluasi data Xinghui. Semua ini saya tahu.
Maksud saya jika ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana saya harus menanganinya? Maksud Anda. Jika proyek Xinghui kami bermasalah, orang yang bertanggung jawab pasti akan menanggung semua konsekuensinya. Bagaimana caranya? Pak Jiang, jika itu saya akan mengusirnya. Jika proyek Xinghui kami bermasalah, orang yang bertanggung jawab pasti akan menanggung semua konsekuensinya. Bagaimana caranya? Pak Jiang, jika itu saya akan mengusirnya. Proyek Sinan sudah ditanyai oleh kantor pusat Shanghai. Saya, sebagai manajer umum, pertama-tama sulit untuk menghindari tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab proyek ini harus menanggung konsekuensinya. Xia Qianxing, Anda tidak ada yang ingin dikatakan? Proyek Sinan sebelumnya ditangani oleh saya sendiri. Setelah proyek bermasalah, saya menemukan bahwa lokasi konstruksi dan gambar kesalahan sudah melebihi rentang puncak kami. Bukankah ini karena perhitungan awal Anda yang bermasalah? Saya curiga ada yang memanipulasi data proyek, menyebabkan kesalahan meningkat. Dan pemasok juga diganti berkali-kali. Xiao Chenxing, jangan menjelak dari tanggung jawab. Apa bukti Anda bahwa bukan perhitungan awal Anda yang bermasalah? Anda curiga ada yang menjebak Anda? Jangan lupa proyek ini ditangani oleh Anda sendiri. Sudah. Untuk hari ini cukup dulu. Bawa data penelitian Anda ke kantor saya. Pak Zhang. Saya pikir, hari ini lebih baik kita klarifikasi tanggung jawab. Yang harus tinggal. Yang harus pergi. Xia Qianxing, jika hari ini Anda tidak bisa memberikan bukti, untuk membuktikan ada yang menjebak Anda harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada perusahaan. Jika tidak bisa menjelaskan, Anda harus pergi. Wang Kai, apakah Anda hanya akan menerima begitu saja? Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Jika ingin menyelamatkan Xing Anda, bukan tidak ada cara. Kecuali Anda bekerja sama dengan saya. Bekerja sama dengan Anda? Saya adalah atasan Xia Qianxing. Kamu kontraktor, kita kerja sama. Cukup modifikasi bahan bangunan dan proses konstruksi sedikit. Proyek gagal inspeksi. Xia Qianxing bakal kena batunya. Zhang Jisu. Kamu jebak aku. Zhang Jisu, kamu jebak aku. Xiao Qianxing. Jiang Sisu, kalian berkomplot menjebakku. Bagus. Ini yang kamu bilang balas dendam ya? Gimana kamu tahu Wang Kai pasti bantu kamu? Ini bedanya Wang Kai dan Su Jiajing. Aku harus bilang, Wang Kai itu lawan yang sangat terhormat. Aku sudah yakin sejak di Sinan. Jadi Su Jiajing ajak Wang Kai fitnah kamu. Wang Kai cuma buru-buru pisahkan kita. Bukan benar-benar mau sakiti kamu. Terus gimana kamu bujuk Wang Kai kasih bukti? Tebak aja. Tebak apaan? Lagi-lagi kamu begini ya? Aku gak nyangka Direktur Jiang jago banget. Su Jiajing kali ini benar-benar jatuh. Mikron APA? Telepon Mu.
Halo? Iya? Apa? Apa yang terjadi? Jie Chao. Saya keluarga pasien kamar 58, telepon saya barusan. Keluarga inti? Saya anaknya. Tolong tanda tangan formulir operasi. Kondisi ibu saya gimana? Di mana? Pasien perlu operasi segera. Cepat urus administrasi. Istirahat cukup seharusnya gak masalah. Bu. Aku. Aku gak sengaja sembunyiin dari kamu. Kalau ibu aku kenapa-napa, kamu celaka. Tenang, gak akan ada masalah. Tenang, tante pasti baik-baik saja. Sudah, aku ambil air dulu. Bu, ada yang gak enak badan? Bu, minum dulu. Sing Sing. Aku agak capek, mau istirahat dulu. Jadi bunga buat ibuku, makan siang juga buat ibuku, Tentu. bikin penasaran bilang orang yang kamu suka. Iya dari kecil aku suka tante. Tante juga suka aku. Itu ibuku paling menyayangiku. Kita kan sahabat, ibumu adalah ibuku juga. Pokoknya nanti dia jadi ibu kita. Selalu bersama, tidak akan meninggalkan, dasar kamu norak. Pokoknya nanti, aku tidak akan meninggalkan kamu dan tante. Tante, silakan makan. Ayah, Bu, kenapa tidak bilang kalau kondisi ibu tidak baik? Aku bisa merawat ibu. Xiaosu seperti anak kandungku sendiri. Sekarang ada dia yang merawatmu, ibu jadi tenang. Tante. Aku pasti akan merawat tante dan Sing Sing dengan baik.
basa-basi terus. Makan saja. Sekarang sudah ada perasaan padaku? Kamu tidak boleh bohong padaku lagi. Kalau begitu, kamu suka nggak sama aku? Kalau kamu benar-benar tidak suka, aku tidak akan memaksa. Paling-paling aku pergi saja. Baiklah, kalau begitu pergilah. Kalau gitu aku benar-benar pergi ya. Bu, ada apa? Gawat Bu, Xiao Su demam. Berapa derajat? Sudah diukur? 38 derajat. Dia pasti lelah merawatku selama ini. Sudah minum obat belum? Barusan belum ketemu. Jangan diam saja, cepat ambil obatnya. Tante, Masih berdiri saja, cepat cari obatnya. Bu, istirahat saja, biar aku yang urus. Xiao Qianxing, aku tidak pernah menyukaimu dan tidak akan pernah menyukaimu. Xiao Qianxing, keberuntunganmu datang. Sudahlah, kalian mau apa lagi? Serius, tidak bercanda. Mau naik jabatan, cari suami, atau jadi kaya? Pilih satu dari tiga, mau yang mana? Jangan ngaco. Bicaralah yang serius, kami tidak bercanda. Kan Su Jiajing sudah dipecat. Posisi manajer departemen itu. Banyak yang mengincarnya, di departemen kita. Kamu yang paling senior, kemampuanmu juga yang terbaik. Kami beberapa orang sudah rapat kecil dengan Pak Jiang. Sepakat memilihmu jadi manajer. Aku? Jangan main-main, ini tidak lucu. Kamu belum cukup menderita ya? Segala sesuatu harus kamu usahakan sendiri. Iya nih, dengan sikapmu yang santai gini. Kamu mau jadi orang yang kerja keras seumur hidup? Kamu masih nunggu rezeki jatuh dari langit? Plan-plan banget. Usahakan sendiri. Kayaknya juga iya ya. Now jededong. Kenapa kamu nggak buruan cari Pak Jiang buat menawarkan diri? Aduh, sepertinya Qianxing harus cari manajer baru buat menawarkan diri. APA maksudnya? Pak John dipindahkan. Kapan? Kamu nggak tahu? Kantor pusat Shanghai memanggilnya pulang, hari ini juga berangkat. Wah sayang banget, Pak Jiang selalu menilai tinggi Xia Qianxing. Ayo. Kapan? Dia di mana? Apa dia sudah pergi? proyek Sinan sudah dimintai pertanggungjawaban oleh kantor pusat Shanghai. Sebagai penanggung jawab proyek ini, harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jika kamu benar-benar mencintai Xing Xing, kuharap kamu bisa berdiri tegak seperti pria sejati. Kalau aku pergi dari Beijing, kalau memang gak suka aku juga gak akan tinggal.
Paling-paling aku pergi. Keluarlah Jiang Sisu. Jangan macam-macam, keluarlah. Kamu gila ya? Xiao Su, Yang ketiga kalinya. apa yang ketiga kalinya? Pertama kali saat kamu dirawat karena pneumonia. Kamu koma, dalam dongeng dikatakan. Pangeran mencium gadis yang disukainya, maka dia akan bangun. Jadi ciuman pertamamu adalah milikku. Kamu bodoh ya? Apa yang kedua kalinya?
Sekarang ingat, Ya ampun, apa yang sudah kulakukan? jadi kamu ada perasaan padaku? Xiao Su, kita nggak boleh begini. Tapi kita sudah seperti ini. Ini nggak boleh, aku kakakmu. Tapi aku sudah dewasa. Dewasa apanya? Aku ingin kamu merasakan perasaan ini bersamaku. Xiao Su. Kita nggak boleh begini. Tapi kita sudah seperti ini. Aku lebih tua, aku kakakmu. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Sehebat apapun kamu, di mataku, kamu tetap adik kecil yang pakai celana bolong. Dan ingusan. Apa aku masih kecil? Pak Jong. Sekarang ada perasaan padaku. Kamu tidak boleh bohong padaku lagi. Kalau begitu, kamu suka aku? Kalau kamu benar-benar tidak suka, aku tidak akan memaksamu. Paling-paling aku pergi saja. Baiklah, kalau begitu pergilah. Kalau begitu aku benar-benar pergi. Mama, ada apa? Aduh, Mama, Xiao Su demam. Berapa derajat? Sudah diukur? 38 derajat. Dia pasti kelelahan merawatku belakangan ini. Sudah minum obat? Baru saja tidak ketemu. Jangan diam saja, cepat ambil obatnya. Tante, Masih berdiri ngapain? Cepat cari obatnya. Mama, sudah, kamu istirahat saja, biar aku yang urus.